Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semuanya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang akidah akhlak. Sebelum kita belajar, baiklah anak ustazah akan mengecek kehadiran anak ustazah dulu semuanya. Sebelum kita mengecek ini, ustazah bertanya kepada ketua kelasnya, ada yang nggak hadir hari ini? Ya. Untuk ini anak ustazah semua rajin belajar. Jadi untuk ini anak ustazah semuanya, sebelum kita belajar, kita memanjatkan doa kepada Allah, semoga diberkahi ilmu yang kita tuntut nantinya. Untuk ini kepada anak ustazah semuanya untuk menadahkan tangan membaca doa mau belajar. Doa hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita belajar akidah akhlak tentang materi kita, yaitu sebelum kita belajar, ustazah mau bertanya, siapkah anak ustazah untuk menerima pelajaran hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Anak ustazah semua siap untuk menerima pelajaran hari ini. Semoga Allah meridhoi kita semuanya pada hari ini. Untuk ini anak ustazah akan mengajarkan tentang pelajaran kita untuk menyambung ke pelajaran yang kemarin. Jadi kita sambung pelajaran kita pada hari ini, yaitu menunjukkan tentang kebenaran Al-Quran. Jadi untuk ini anak ustazah semuanya, kita nanti menonton sesuai dengan video yang ustazah tayangkan sebelumnya. Ustazah bacakan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Itulah yang pertama pelajaran kita. Kemudian yang kedua, harus mampu menguraikan isi pokok kandungan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus mampu menyimpulkan keistimewaan Al-Quran. Kemudian yang keempat, harus mampu menyajikan data dan fakta serta sumber tentang bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Baiklah anak ustazah semuanya, untuk ini ustazah tayangkan videonya, sama-sama kita tonton. Setelah itu baru nanti kita bentuk kelompok, kita buatlah kesimpulan apa yang telah kita tonton tadi setelah ustazah tayangkan. Siap anak ustazah? Siap ustazah. Baiklah kalau begitu anak ustazah semuanya, lipat tangan, kita akan menonton video tentang bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai umat Islam kita bukan hanya diwajibkan beriman kepada Allah, tapi juga menjadi. Kemudian satu pertanyaan lagi ustazah, hal apa sajakah yang mempengaruhi peristiwa tersebut?
apa yang sebelumnya hanya sedikit yang percaya dengan kebenaran Allah itu, dan azab maut itu didatangkan oleh orang-orang yang musyrik. Ya, tepuk tangan untuk ini. Terima kasih kepada temannya yang telah memberikan jawaban. Kemudian anak ustazah semuanya sudah menjawab pertanyaan ustazah video tentang yang telah kita tayangkan di papan tadi. Kemudian anak ustazah semua, ustazah harapkan supaya kita membuat kelompok kita pelajari yang kita tonton tadi pada video. Yang pertama yaitu sungai di bawah lautan. Sungai di bawah lautan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir. Kemudian berdampingan yang lain tawar dan yang lain lagi adalah asin. Kemudian pahit. Dan dia jadikan antara keduanya di dinding dua batas yang menghalangi. Jadi antara air yang asin dengan air yang tawar, di situ ada dinding pemisahnya. Jadi bertemulah antara yang asin dengan yang tawar. Kemudian setelah kita tonton lagi yang kedua yaitu mengenai Bahtera Kapal Nabi Nuh. Bahtera Kapal Nabi Nuh itu sejarah Al-Quran tadi, yaitu mengenai ceritanya betapa hebatnya kejadian terdamparnya kapal, terjadinya banjir bandang. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 44 yang artinya, hai bumi, tahanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah dengan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh atau bukit menjadi tempat yang tinggi. Kemudian dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim, lalu meneliti pun menemukan bukti-bukti valid tentang kapal Nabi Nuh tersebut. Jadi kapal tadi itulah ceritanya pada saat Nabi Nuh itu di dalam perahu itu, kemudian orang-orang yang sakit semua di dalam kapal Nabi Nuh itu. Maka setelah itu mereka terdampar. Itulah ceritanya mengenai kapal Nabi Nuh. Sampai disinilah ceritanya yang kita tonton tadi di video. Dan sekarang ustazah bagikan beberapa kelompok. Kita simpulkan kembali apa yang kamu lihat pada gambar ataupun pada video yang kita tonton. Kita akan membagi 4 kelompok. Silakan kepada anak-anak ustazah membagi kelompok. Berikan LKPD untuk kerjaan kelompok. Di sini kelompoknya ada 4. Jadi ketua-ketua kelompok mengambil ke depan LKPD-nya sesuai dengan yang kita tonton. Itulah yang kita isi ceritanya apa di dalamnya. Kemudian ustazah membagi 4 kelompok, yaitu sesuai dengan pelajaran kita, yaitu Al-Quran. Kelompok-kelompoknya ada Ar-Rahman, ada kelompok Al-Waqi'ah, ada kelompok Yasin. Jadi 4 kelompok yang ada di sini. Untuk ini ustazah berikan kepada ketua-ketua kelompok untuk ke depan mengambil LKPD. Yuk, dipersilakan. Sesuai yang kita tonton tadi ya. Nah, kemudian
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahtera kapal Nabi Nuh alaihissalam. Selama 950 tahun Nabi Nuh terus berusaha dalam menyeru kaumnya ke jalan Allah. Namun kaumnya bukannya mengikuti seruan Nabi Nuh, malah banyak di antara kaumnya yang mengejek dan membunuhnya. Nabi Nuh melaksanakan perintah untuk membuat perahu dengan pengawasan dan wahyu Allah. Sampai tiba perahu Dari kelompok Ar-Rahman yang menjawab dari pertanyaan kelompok Yasin. Allah SWT berfirman surah Al-Quran ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dari batas yang menghalangi. Sekian dari kelompok Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi untuk kelompok Ar-Rahman. Mengumpulkan kembali kertas LKPD-nya. Sebelum Ustazah menilai LKPD-nya, ini ada Ustazah berikan satu untuk alat peraga. Untuk alat peraga ini ada di dalamnya nanti amplop yang berisikan salah satu dari isi kandungan Al-Quran. Kemudian Ustazah membuat angka 1 dengan angka Arab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ini namanya apa? Roda berputar. Kenapa dikatakan roda berputar? Karena bisa diputar-putar. Nah, maka warahmatullahi wabarakatuh. Dengan respon yang Ustazah berikan ataupun materi yang Ustazah berikan pada hari ini menyenangkan kepada anak Ustazah semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang Ustazah berikan menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna bagi kita sampai dunia dan akhirat. Kemudian anak Ustazah semuanya, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Insya Allah kita akan diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa bertemu kembali untuk hari yang akan datang dengan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu bab 2. Jadi untuk ini anak Ustazah semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga dapat kita kembali sekolah seperti biasanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na lima 'allamtana wa 'allimna ma